Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bersama di pagi hari ini dalam mengikuti program doa pagi GPDI Budi Mulia. Dan pagi hari ini kita mau menyiapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Dan saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih di pagi hari ini kami bersyukur. Tuhan sudah menolong kami, menyertai kami sepanjang malam. Kalau kami ada di pagi hari karena Tuhan. Terima kasih atas anugerah Tuhan, kami menikmati kekuatan kesehatan di pagi hari ini. Dan pagi hari ini kami mau terima kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami, menyertai kami, membuat kami semakin mengerti akan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, puji Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 107 ayat yang ke-22. Mazmur 107 ayat 22. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Lalu kita datang dalam Mazmur 116 ayat yang ke-17. Mazmur 116 ayat 17. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, ayat yang sudah kita baca, kita dengar pagi ini berbicara tentang mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Ini merupakan ajakan bagi orang-orang yang sudah mengenal Allah dan telah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Seperti ungkapan Raja Daud melalui ayat ini, yaitu biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan aku, kata Daud, akan mempersembahkan korban syukur kepadamu atau kepada Tuhan dan akan menyerukan nama Tuhan. Haleluya. Saudara, ini merupakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang tahu mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Kalau ini disampaikan Raja Daud kepada umat Allah pada waktu itu, maka ini pun disampaikan kepada kita di pagi hari ini, agar kita menjadi umat-umat Tuhan yang tahu dan memahami kehendak Tuhan, yaitu mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saudara sekalian, dalam kitab Perjanjian Lama memang ada beberapa korban yang diajarkan, dan salah satu korban yang diajarkan adalah mempersembahkan korban syukur. Dalam PL atau dalam Perjanjian Lama, korban binatang yang dipersembahkan dengan syukur atas suatu kebajikan yang diterima. Bahkan mempersembahkan darah hewan sebagai suatu pendamaian bagi dosa, pengampunan dosa. Namun saudara sekalian, ketika Yesus datang ke dalam dunia, maka Yesus sendiri menjadi korban untuk pendamaian, pengampunan dosa manusia. Jadi tidak lagi menggunakan hewan atau binatang, darah binatang untuk pengampunan dosa, untuk suatu pendamaian. Saudara yang dikasihi Tuhan, namun Alkitab mengajarkan kepada kita hingga sekarang ini, saudara sekalian,
korban syukur tetap menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita tetap diwajibkan mempersembahkan korban syukur kita kepada Tuhan. Ini adalah firman Tuhan. Kalau dalam perjanjian lama diajarkan tentang bagaimana berkorban atau mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan, maka di zaman perjanjian baru pun diajarkan kita untuk terus memahami, untuk terus mengerti bahwa kita pun tahu mempersembahkan korban syukur sebagai ketaatan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan sekalian. Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan sudah mengasihi saudara. Dia telah datang ke dalam dunia, Dia telah mati bagi manusia sebagai korban untuk mengasihi manusia, untuk mengasihi saudara, untuk mengasihi kita semua. Dan ini harus kita pahami saudara sekalian. Yesus menjadi korban, Yesus mati mentaatkan dirinya. Dia rela mati, dia rela disalib karena mengasihi saudara, karena mengasihi manusia. Dan itu yang cara yang luar biasa yang Tuhan lakukan bagi manusia. Karena cintanya kepada manusia. Tanpa cinta Tuhan, tanpa kasih Tuhan kepada manusia, maka manusia binasa. Berdasarkan kasih Allah yang besar, kasih Allah yang suci, saudara sekalian, kasih Allah yang mulia, maka Yesus berkorban. Allah datang ke dalam dunia dalam pribadi Yesus, berkorban untuk saudara, untuk kita semua. Tidak ada yang dapat melakukan itu, saudara sekalian. Dan itu sudah cara Allah yang tidak dapat dibantah oleh siapapun. Itu sudah kehendak Tuhan. Karena firman Tuhan mengajarkan Allah bekerja dalam segala hal demi mendatangkan kebaikan bagi manusia. Allah berkorban, Allah mati karena mengasihi manusia. Itu pekerjaan Allah yang luar biasa, cara Allah yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ini yang harus kita pahami. Sehingga kita tidak melupakan Tuhan saudara sekalian. Kalaupun Tuhan begitu luar biasa mengasihi kita, maka kita pun harus menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Kita tidak secepatnya melupakan Tuhan dengan situasi yang sedang kita hadapi di akhir-akhir ini. Firman Tuhan mengajar kepada kita, mengajar kepada saudara di pagi hari ini, agar kita tetap ingat akan Tuhan. Kita tetap ingat akan cinta Tuhan. Seperti Daud, saudara sekalian, dia tetap ingat akan Tuhan. Dia tidak melupakan Tuhan di dalam kehidupannya. Poin-poin yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah setiap saat kita mengerti kehendak Tuhan, kita memahami kehendak Tuhan. Kalau Tuhan tetap ingat kepada kita setiap saat, Dia tidak pernah melupakan saudara, Dia tidak pernah melupakan kita, maka kita pun demikian.
Saudara sekalian, langkah yang harus kita lakukan untuk kita mengerti kehendak Tuhan adalah kita menjadi umat yang tahu mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini. Suatu nasihat, motivasi dari Raja Daud. Bukan hanya Daud mengajarkan agar umat-umat Tuhan pada waktu tahu mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Daud pun berkata, "Aku akan mempersembahkan syukur kepadamu. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan." Saudara sekalian, korban syukur kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita meninggikan Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, menjadikan kehidupan kita, mentaatkan kehidupan kita, menjadi korban syukur kepada Tuhan. Itu sangat diinginkan oleh Allah, dirindukan oleh Allah. Seperti dalam Roma pasal 12 ayat pertama, keinginan Tuhan agar kita mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan menjadi suatu korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu poin yang sangat penting dalam kehidupan kita, yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan. Kita mentaatkan diri kepada firman Tuhan, saudara sekalian. Mengapa kita harus mentaatkan diri kepada firman Tuhan? Karena Allah pun sudah mentaatkan dirinya untuk mengasihi saudara, untuk mengasihi manusia, untuk mengasihi saudara dan saya. Allah sudah kerjakan itu dengan setulus hati Allah. Nah, kalau firman Tuhan mengajar kepada kita mempersembahkan korban syukur kita kepada Tuhan melalui pribadi kita, melalui pujian kita, sembah kita agungkan Tuhan, kita muliakan Tuhan, kita tidak melupakan Tuhan. Suatu ajakan firman Tuhan di pagi hari ini, kita persembahkan syukur kita kepada Tuhan. Bagaimana kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan, korban syukur kita kepada Tuhan. Mari bawa hidup saudara, bawa hidup kita kepada Tuhan. Tanpa saudara membawa hidup saudara kepada Tuhan, maka saudara tidak dapat mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Tapi dengan saudara mempersembahkan hidup saudara kepada Tuhan, maka sudah pasti saudara mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Saudara dapat meninggikan Tuhan, saudara dapat memuliakan Tuhan, saudara dapat berkata, "Ini saya Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan, terima kasih akan pertolongan Tuhan, terima kasih akan penyertaan Tuhan, terima kasih akan berkat-berkat daripada Tuhan." Haleluya. Dalam Mazmur 103 ayat 1 dan 2 di situ berkata, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Dan pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya." Saudara sekalian, kita adalah orang-orang yang tidak melupakan Tuhan, yang sudah mengenal Tuhan, sudah mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Saudara bisa tahu, mengerti apa yang saudara bisa lakukan, kerjakan bagi Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan di pagi hari ini. Kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita persembahkan korban syukur kita kepada Tuhan, pujian kita kepada Tuhan. Kita tidak secepatnya melupakan Tuhan, tapi setiap hari kita ingat Tuhan, kita duduk di kaki Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara di pagi hari ini manapun saudara berada. Dan inilah renungan firman Tuhan, dan saya mengajak kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih di pagi hari ini kami bersyukur, kami sudah dengar firman Tuhan, biar kami tidak melupakan Tuhan, kami menjadi umat-umat yang tahu mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk berkat Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Kami bersyukur. Haleluya. Amin.